Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Miftah Hugiana. Perkenalkan, nama saya Raditya Herdi Saputra. Saya Nora Jijah. Saya Tiono Vita. Saya Helen Alexandria. Di sini kami ingin menjelaskan sebuah materi, yaitu yang berjudul Strategi Mengatasi Ancaman di Bidang Ideologi. Yang kedua, strategi mengatasi ancaman di bidang politik. Yang ketiga, strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi. Yang keempat, strategi mengatasi ancaman di bidang sosial budaya. Yang pertama, saya ingin menjelaskan strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi. Pengertian strategi di bidang ideologi adalah strategi untuk mengatasi segala ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang membahayakan kelangsungan hidup Pancasila sebagai dasar filsafat bangsa dan negara. Ideologi merupakan konsep fundamental dan aktual dalam sebuah negara. Hampir semua bangsa tidak dapat lepas dari pengaruh ideologi. Terdapat beberapa strategi untuk menghadapi ancaman di bidang ideologi, yaitu yang pertama, memberi informasi kepada rakyat. Informasi atau pengetahuan kepada rakyat mengenai pihak asing harus diberikan. Hal ini agar masyarakat tidak mudah percaya terhadap pengaruh asing, terlebih yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Informasi dapat dilakukan melalui seminar, penyuluhan, iklan, dan lain-lain. Yang kedua, mempelajari Pancasila. Pemahaman ideologi Pancasila harus dilakukan sejak duduk di bangku sekolah, melalui mata pelajaran atau kegiatan lain, sehingga siswa maupun mahasiswa lebih memahami dan mengerti pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara. Yang ketiga, membentengi diri melalui pemimpin agama. Pemerintah dapat mengajak pemimpin agama untuk bersama-sama membentengi diri terhadap kemungkinan adanya ancaman bermuatan ideologi. Hal ini karena pemimpin agama memiliki peran sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Strategi mengatasi ancaman di bidang politik. Contoh, ancaman di bidang politik dari luar negeri. 1. Terorisme. 2. Negara asing yang terlalu ikut campur. Contoh ancaman di bidang politik dari dalam negeri. A. Makar atau kudeta. B. Separatisme atau perang saudara. C. Korupsi, kolusi, dan nepotisme. Cara mengatasi ancaman di bidang politik. 1. Pendekatan ke dalam. Maksud dari pendekatan ke dalam yaitu pembangunan dan penataan sistem politik dalam negeri yang sehat dan dinamis. Hal itu bisa tercapai dalam kerangka demokrasi yang menjunjung kesatuan bangsa Indonesia. Dengan upaya tersebut, diharapkan terciptanya stabilitas politik dalam negeri yang dinamis dan memberikan efek penangkal yang tinggi. Cara mengatasi ancaman di bidang politik. 2. Pendekatan keluar. Pendekatan keluar ini ditujukan untuk mengerahkan strategi dan upaya diplomasi. Hal itu bisa dilakukan lewat sebuah peningkatan peran instrumen kebijakan luar negeri dalam membangun kerjasama dan rasa saling percaya dengan negara lain, merupakan salah satu strategi untuk mencegah atau mengurangi potensi konflik antar negara. Strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi. 1. Menerapkan sistem ekonomi kekeluargaan. Sistem ekonomi harus sesuai dengan amanat Undang-Undang 1945, yakni demokrasi ekonomi atau ekonomi kekeluargaan. 2. Pengembangan ekonomi berbasis pertanian. Pengembangan ekonomi berbasis pertanian diperlukan karena Indonesia memiliki wilayah luas dan subur, serta dikenal sebagai negara agraris. 3. Mengutamakan penggunaan bahan baku lokal. Industri dalam negeri sebaiknya mengutamakan penggunaan bahan baku lokal sehingga dapat mengurangi ketergantungan bahan baku impor. Yang keempat, perekonomian berorientasi kesejahteraan rakyat. Perekonomian dijalankan dengan berorientasi
pada kesejahteraan rakyat. Artinya, segala sesuatu yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak harus bersifat terjangkau dan murah. Selain itu, tidak mengutamakan keuntungan segelintir pihak atau golongan tertentu saja. Strategi mengatasi ancaman di bidang sosial budaya. Beberapa strategi dalam menghadapi ancaman di bidang sosial budaya yakni: 1. Berusaha memelihara keseimbangan dan keselarasan fundamental. Misalnya, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diimbangi dengan penguatan iman dan takwa. Kedua, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan menggunakannya untuk melakukan penyaringan terhadap budaya yang tidak sesuai. 3. Meningkatkan rasa nasionalisme dan mengamalkan Bhinneka Tunggal Ika. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.